أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الناس وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بأكمل صفات الأشخاص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما دامت الحياة في الأنفاس وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat zuhur berjamaah. Sholawat terdiri dari salam semoga terlimpah kepada junjungan Agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama sahabat sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Ya, kalau salah sudah tanggal 5. Sebelum Sya'ban itu ada yang kita kenal dengan bulan Rajab. Al-Fakir akan menyampaikan tentang apa yang terjadi di bulan Rajab kemarin, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, 11 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, atau 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sejak dahulu Isra Mi'raj adalah peristiwa yang fenomenal dan kontroversial. Kenapa dikatakan fenomena? Karena peristiwa ini tidak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, dan diyakini tidak akan pernah terjadi di masa yang akan datang sampai kiamat. Jadi itu yang disebut dengan fenomena. Dikatakan kontroversial karena peristiwa ini telah menyulut perbedaan yang sangat panjang sejak 15 abad yang lalu, bahkan sampai detik ini. Peristiwa ini dikenal sepanjang masa dan diperingati oleh sebagian besar kaum muslimin dalam sejarah agama Islam, baik dalam konteks keimanan maupun dalam konteks ilmu pengetahuan. Kita bisa bayangkan tatkala baginda Rasulullah SAW melaksanakan Isra dari Mekah ke Palestina, itu yang berjarak kira-kira 1.500 km. Kalau perjalanan waktu itu bisa 1 bulan naik bintang. Ya, tetapi beliau sampai ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke kota Makkah itu hanya memakan waktu setengah malam atau 1 malam. Dan ini yang mengemparkan masyarakat kota Makkah pada saat itu. Sehingga ada 3 kelompok orang yang benar-benar dia mendustakan daripada berita Islam. Yang kedua adalah kelompok orang-orang kafir dan sebagian orang-orang muslim yang murtad. Ya. Ada yang tidak percaya dengan kejadian ini. Ya. Bahkan mengatakan Muhammad telah gila. Masa perjalanan dari Mekah ke Palestina aja itu 1 bulan dengan naik. Tadi mengatakan hanya dalam waktu setengah malam. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang al-mu'minun yang beriman, itu Abu Bakar Siddiq dan beberapa sahabat yang lainnya. Begitu berita itu sampai ke Abu Bakar Siddiq, ada yang bertanya, wahai Abu Bakar, sahabatku mengatakan ini dan itu. Kata Abu Bakar, jangankan mengatakan tentang Isra Mi'raj, yang lebih dari itu pun aku percaya, karena beliau adalah utusan Allah seorang Nabi Khatam. Mari kita buka tentang ayat dalam surat Al-Isra ini.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui. Kita bedah ya. Kata kunci yang pertama adalah Subhanallah, Maha suci Allah. Kalau kita mau kritis kata Subhanallah itu ya, tatkala kita menjumpai dalam agama Islam hal-hal yang sangat menakjubkan, hal-hal yang sangat kita terpana terhadap sesuatu itu. Makanya ayat ini boleh dikata Subhanalladzi, ya, Maha suci Allah. Kata kunci yang kedua adalah asra, memperjalankan, memberikan makna yang penting buat kita dalam memahami peristiwa itu. Allah menginformasikan kepada kita bahwa perjalanan Nabi itu bukan atas kehendak beliau, tetapi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala Azizul Jalal. Itu kaca kunci yang kedua, asra, memperjalankan. Kata kunci yang ketiga adalah bi'abdi, hamba-Nya. Ada dua makna di sini. Rasul diperjalankan sebagai manusia seutuhnya. Artinya apa? Jiwa dan raganya. Yang kedua, tidak sembarang orang bisa melakukan perjalanan seperti apa yang dialami baginda Rasulullah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini, seyakin-yakinnya bahwa perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul itu adalah bukan ruhnya saja, zahir batin baginda Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bagian-bagian kelompok yang dia meyakini hanya ruhnya saja, bahkan mengatakan Rasulullah itu hanya mimpi. Itu di luar daripada itikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini nanti saya jelaskan. Ya. Makanya kata kuncinya bi'abdihi, ya, itu zahir batin jiwa adanya itu bagi Rasulullah, ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kunci yang keempat adalah laila, di malam hari. Kenapa perjalanannya tidak di siang hari? Kita bisa bayangkan kalau baginda Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj di siang hari, ya, itu radiasi matahari begitu kuat sehingga bisa membahayakan badan baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, makna malam itu lebih kuat, lebih hebat daripada di siang hari. Seorang mukmin tatkala dia bangun malam itu dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tarawih misalnya, ya, itu tidak ada di siang hari. Sholat witir tidak ada di siang hari. Tahajud tidak ada di siang hari. Jadi kalau orang ingin berkomunikasi dengan Allah dengan lebih khusyuk, cobalah di malam hari. Bangun malam walaupun hanya 2 rakaat, mengiba-iba, menghambakan totalitas tatkala keheningan malam kepada Allah di malam. Makanya baginda Rasul di jalanannya lailan, kata lain di malam, penuh dengan rahasia di sini, dengan makna. Dan itu waktu-waktu yang sangat mustajab di malam. Kata kunci yang kelima adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Perjalanan dari Masjidil
Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina. Kenapa tidak dari buah ke buah? Ya. Masjid itu mempunyai banyak energi positif. Contoh sholat berjamaah, ya, itu energi positif yang luar biasa, yang tertanam di dalam masjid. Baca Quran itu juga sangat mempunyai energi positif yang kuat. Zikir, apapun zikir, kalimat-kalimat thayyibah, i'tikaf dan seterusnya. Apalagi ini Masjidil Haram yang umurnya sudah ribuan tahun, Masjidil Aqsa sudah ribuan. Ini artinya mempunyai energi positif yang sangat kuat bagi Rasulullah SAW memperjalankan Isra Mi'raj. Jangankan masjid ya Pak, rumah kita ini kalau kita gunakan untuk ibadah, sholat sunnah misalnya, ya, baca Quran, musyawarah dengan istri anak, berbicara tentang hasanah kebaikan, sudah pasti rumah ini akan menjadi rumah yang nyaman. Tetapi kalau rumahnya kering dari zikir kepada Allah, tidak pernah ada sholat di situ, tidak ada pernah bacaan Quran di situ, rumah itu menjadi kering. Makanya sering terjadi suami istri berantem terus. Ya. Tapi kalau di rumah itu sang suami mau bangun sendiri, mama itu udah jam 3, udah setengah 4, ayo bang, atau ayo bang, ya. Berdua tahajud baca Quran. Anak yang sudah dewasa juga. Ini rumah ini juga mempunyai energi yang positif tatkala ditanamkan ibadah pada zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita cermati ini kan perjalanan baginda Rasulullah itu hampir mustahil. Ya. Yang harus kita pegang adalah keimanan kita. Kita harus meyakini. Ya. Tahun 2020 saya menemukan ada buku menarik di sini tentang namanya Sidratul Muntaha. Terpesona di Sidratul Muntaha. Ya. Karena kalau kita hitung perjalanan Isra aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan 1.500 km. Kalau kita hitung dengan kecepatan cahaya, saat ini yang paling mempunyai kecepatan paling tinggi adalah cahaya. Proton cahaya itu berapa? 300.000 km per detik. Ya. Itu cahaya yang bisa menerbang. Partikel atom nggak bisa, cahaya bisa. Ya. Jadi kira-kira 0,05 detik baginda Rasulullah sudah sampai di Masjidil Aqsa. Ya. Ada sebuah teori namanya anihilasi. Ya, jika proton itu direaksikan dengan antiproton, ini dalam ilmu teknik nuklir. Saya orang teknologi, tapi saya baca buku ini siapa? Ya, atau elektron dengan positron, elektron dengan anti elektronnya direaksikan. Itu kedua partikel ini akan hilang, lenyap dan muncul sinar gamma. Ada pendekatan, ini sebuah pendekatan saja, ya, belum tentu kebenarannya, tetapi mudah-mudahan itu menjadi sebuah cara kita memahami perjalanan baginda Rasulullah. Jadi sebelum baginda Rasulullah melakukan perjalanan dengan Jibril dan Buraq sebagai kendaraan, Allah merubah badan baginda Rasulullah yang tadinya material, struktur daging, tulang, darah dan sel-sel itu diubah oleh Allah menjadi struktur yang berbadan cahaya. Kenapa? Agar bisa mengimbangi daripada badan malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya dan Buraq juga terbuat dari cahaya. Itu pendekatan. Tadi itu dengan positron dan elektron itu dibutuhkan secara ilmiah. Ya, kapan saat baginda Rasulullah diubah menjadi badan cahaya? Ya, sebelum berangkat Jibril membawa baginda Rasulullah
ke satu tempat, dibedah perutnya, yang dicuci hati, masukkan keimanan, ilmu dan hikmah. Maka itulah proses berubahnya badan-badan dan Rasulullah menjadi badan berbadan. Kalau kita telaah ya, itu dengan kecepatan 300.000 km per detik, kita bisa bayangkan begitu Rasulullah dibawa malaikat Jibril kecepatan cahaya, apa yang terjadi? Sudah pasti, sudah dapat dipastikan badan Rasulullah itu menjadi tercerai-berai dan hancur. Seorang pilot itu yang melakukan manuver, pilot yang sering atraksi itu tatkala dia pesawatnya naik ke atas tegak lurus dengan misalnya 2 gaya gravitasi bumi, itu bobot palanya menjadi 2 kali, yang tadinya mungkin 10 kilo menjadi 20 kilo. Kalau dia melakukan pergerakan 3 kali gravitasi bumi juga sama, 3 kali kelipatan berat kepala. Itu kan sesuatu yang sangat berbahaya. Karena semakin ke atas, ke angkasa itu semakin berat badan. Semakin manusia atau siapapun atau makhluk apapun itu yang sifatnya materi seperti kita itu akan tidak bisa beradaptasi lagi dengan alam angkasa. Jadi itu pendekatan boleh diyakini atau tidak, ini kan hanya sebuah metodologi pendekatan. Jadi badan Rasulullah itu diubah Allah menjadi badan cahaya. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksud sesuatu yang di tangannya kerajaan, kekuasaan, kehendak, qudrati roda, yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi itu. Kemudian kata kunci yang ke-6, barokah, diberkahi sekelilingnya. Ya. Kita bisa bayangkan tatkala Rasulullah melewati medan inti bumi dengan kecepatan cahaya 300 km. Kalau bukan dengan barokah, Allah memberikan keberkahan, Allah menjaga, Allah melindungi, pasti badan Rasulullah sudah hancur. Ya. Kemudian yang terakhir adalah linuriyahu min ayatina. Ya. Allah ingin menunjukkan kepada manusia melalui baginda Rasulullah tanda-tanda daripada kekuasaannya. Ya. Ada langit, ada matahari, ada bumi, ada bintang yang berhamburan di angkasa itu. Ya. Ada pada saat itu seseorang yang bertanya kepada baginda Rasulullah, Muhammad, kalau engkau mengatakan bahwa kamu telah pergi ke Palestina, kemudian Sidratul Muntaha ke Mustawa, coba engkau angkat kakimu yang biasa, yang orang kafir Pak. Rasulullah mengatakan, coba angkat lagi yang sebelah. Kata Rasulullah, ya aku pasti akan terjadi. Ya bagaimana engkau bisa sampai melakukan perjalanan sedangkan mengangkat badanmu saja kamu tidak? Kata Rasul, kalau ingin kamu mendapatkan jawaban, kamu pergi ke Sayyidina Ali. Ya sahabat Ali, karamallahu wajhah. Itu gelarnya itu Pak. Sayyidina Ali, sahabat Ali, ponakan beliau. Begitu sampai ke Ali mengatakan itu, Sayyidina Ali langsung mengurus pedang dan membunuh. Protes tuh ya, sayang sahabat yang lain. Kata Ali, orang ini dengan dalil apapun, dengan argumen apapun tidak akan bisa mengimani karena dia memang tidak punya iman. Ya. Makanya bagi Rasulullah meminta untuk ketemu dengan saya. Ya. Ini memang tidak bisa dipercaya dengan akal. Ya. Tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini. Ya. Kemudian bagaimana juga kata yang tadi barakallahu haula, ya. Itu Rasulullah melewati dimensi langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha.
sampai ke Mustafa. Pada titik tertentu, pada hijab-hijab tertentu, malaikat Jibril izin kepada baginda Rasul, ya Muhammad, aku izin tidak bisa mengantarku sampai ke hadirat Allah. Kenapa? Karena batas daripada semua makhluk adanya di sini. Ya, itu dalam hadis-hadis ada sebuah hijab yang berwarna kemilauan itu, maka ini izin kepada baginda Rasulullah. Rasulullah terus melesat naik ke atas, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nazl, "Tsumma danna fatadal", kemudian dia mendekat dan bertambah dekat. Pakana qaba qausaini aw adna, maka jadilah dia lebih dekat. Yaitu baginda Rasulullah mendekat kepada Allah 2 ujung busur panah atau lebih dekat. Ini bukan panahnya ya Pak, tapi pelontar panah itu busur ya. Ya mungkin kira-kira 1,20 meter atau kurang. Jadi jarak baginda Rasulullah SAW dalam surat An-Najm itu pakana qaba qausaini aw adna. Itu jarak antara titik kedua busur itu. Ya, makanya dalam sholat kita kan at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibat, itu adalah dialog antara Allah dan baginda Rasulullah SAW. Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq berpendapat Allah menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah itu ya dalam perintah sholat tidak ada perintah. Kalau perintah lain ya puasa, zakat, haji dan terusnya itu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, tetapi perintah sholat Allah langsung memanggil baginda Rasulullah SAW. Satu pendapat jumhur ulama, baginda Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan melihat dengan mata batin. Ini tidak usah diperdebatkan, hilang. Tetapi yang jelas ruh baginda Rasulullah, badan baginda Rasulullah, zahir batin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus yakin sebagai Rasulullah SAW. Ya, makanya berkala seorang itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Tetapi tatkala seseorang sholatnya itu rusak, maka rusak seluruh. Tidak bisa diterima dengan hitung-hitungan logika. Tetapi ada tadi pendekatan itu. Badan baginda Rasulullah diubah menjadi badan jahat. Kalau kita hitung ya Pak, jarak bumi dengan planet terdekat saja, yang terdekat saja dengan bumi, planet terdekat dengan pesawat yang paling canggih misalnya Challenger pada abad ini, itu memerlukan waktu 428 tahun. Itu berapa generasi? Ya. 5 generasi. Ya. Sebelum sampai ke planet terdekat, mungkin orang sudah meninggal, tidak punya cucu. Itu yang terdekat dengan bumi kita. Ya. Kalau menggunakan dengan pesawat Challenger, tapi itu tidak akan sampai, pasti sudah meledak. Nah, jadi malaikat Jibril tadi izin, ya Rasul, izin aku tidak bisa mengantar aku sampai di sana. Kenapa? Emang posisi malaikat Jibril dengan baginda Rasul itu lebih mulia baginda Rasul, makamnya khatamin Nabi, ya. Sayyidul Mursalin, ya. Jadi penghulu para nabi. Kalau saja malaikat Jibril dia mendampingi baginda Rasulullah sampai ke atas, dia akan terbakar badannya. Sekarang ada di medsos Pak, rame. Ada yang mengatakan kelompok tertentu mengatakan kakek moyangnya Pak Ahmad Kodam itu Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah dalam satu malam 70 kali. Kenapa? Oh itu wali. Ya maksa paketnya wali lebih hebat dari paketnya baginda Rasul. Nabi aja cuma sekali Isra Mi'raj dalam hidupnya. Ini ada 70 kali berjumpa dengan Allah. Ini kan cerita-cerita yang halu. Mohon maaf, itu jangan dipercaya. Itu bukan iman Ahlussunnah wal Jamaah. Apapun yang dikatakan dia punya posisi makam terhebat,
tidak akan bisa menyamai daripada mujizat baginda Rasulullah SAW. 70 kali Pak dalam satu malam. Kan cerita-cerita yang lalu, ya kan sekali. Kakek moyang saya pakai mikodat berjumpa dengan Allah 70 kali. Alhamdulillah, semangat. Ya. Terakhir, sabda baginda Rasul, awal ma yuhasibu bil abdu yaumal qiyamah shalah. Ya. Amal ibadah yang paling pertama diperiksa oleh Allah adalah salat. Ya. Baina saluhat saluha sa'iru amali, baina fasada sa'iru amali. Ya. Kalau salatnya baik maka baik pula seluruh amal. Tapi kalau salatnya rusak maka rusaklah seluruh amal. Itu saja mungkin terbatasan waktu pada siang kali ini, yang mudah-mudahan menambah keimanan, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sholat itu adalah, ya, mi'raj yang orang-orang yang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'raj yang orang-orang beriman. Kita bersyukur sebagai umat baginda Rasulullah, tiap minimal satu hari kita menghadap Allah 5 kali. Itu seolah-olah kita sedang mi'raj. Alladzina yadununa wa la tarbihu annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang tatkala dia salat, ya, dia bukakan pintu hatinya untuk menjadi persinggahan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah orang-orang yang salat itu sedang berkomunikasi, sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dikatakan dengan mi'rajul mu'min. Walaupun hadis ini, ya, saya belum menemukan sanadnya, tetapi banyak dalam kitab-kitab tafsir bahwa sholat itu adalah mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kafaratul majlis, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.